Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina wa karamah Rasulullah Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidati Jilani wa Ghazali Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali wa Nawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masarikal ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Qaddam Muhammad Ali wali wasuli apuri ajmain Zumaila rohahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilin lil imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa daman nafa bilu biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28 masih ya, di tengah tuh ya, singkat sekali ya. Wa iza sami'tal azana fi asna'i zalika il mazkuri minal awradi faqta ma anta fihi wastami'il azana li anna istima'ahu fi waqtihi afdalu min istima'il qur'ani wa in kanal qur'anu afdala minhu kaza apadahul wana'i naklan anizayadi wastagil bijawabil muazzin walau kunta ta'iban au mudarrisan au junuban au nahwa zalika la in kunta musalliyan walau naflan wala in kunta qadiyal hajati au mujami'an au mustami'al khatibi bal iza salimta minas salati ajabatahu kama yujibuhu man la yusalli falau ajabtahu fi salati kuriha zalikal jawabu walam tabatul salatuka illa idza qulta saddaqta wa bararta fatabatulu wa kaza idza kharajta minal khalai fa ajibhu. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah adab-adab ya yang disunahkan untuk kita laksanakan waktu antara ya sunat subuh ya dengan fardu subuh nih ya. Jadi waktu ya habis sembahyang sunat subuh tuh ya, sunat fajar. Nah ya sampai kita nunggu waktu subuh, pelaksanaan sholat subuh. Nah itu ya di sana kemarin yaitu kita setelah selesai itu ya sholat sunat subuh dianjurkan untuk membaca doa tuh ya. Ini doa sangat panjang ya di atas tuh ya, kalau kita hafal ya kita baca dah doa ini bagus ya. Kalau enggak ya pilih ya di antara doa-doa ini mana yang ya bagus bagi yang apa tuh yang cocok buat kita gitu ya. Kita pilih-pilih aja ya dari sekian banyak karena ini doa banyak sekali gitu ya. Atau juga doa-doa yang lain ya yang dianggap penting ya di dalam ya sunat subuh itu ya. Antara sunat subuh dengan sholat subuh ya jangan kosong daripada doa ya. Nah gitu ya, bacalah ya sekurang-kurangnya doa Nabi Adam lah ya, yang sangat dianjurkan tuh oleh para ulama ya, menganjurkan doa Nabi Adam tuh Allahumma innaka sirri wa alaniyati faqbal maksirati wa ta'lamu hajati fatini su'di itu ya. Nah itu ya doanya Nabi Adam tuh. Nah itu jangan nggak dibaca ya, karena itu sangat bagus ya nilainya ya, dibaca sesudah sholat sunat subuh tuh gitu.
Nah, kalau kita bisa sambung dengan doa yang panjang ini ya bagus lagi ya, sambil nunggu waktu ya qomat tuh untuk sholat subuh. Nah, selesai kita sholat subuh tuh sholat sunat subuh ya, selesai doa, nah baru ya kita baca nanti wiridan-wiridan yang dianjurkan untuk membacanya tuh ya, seperti apa tuh ya, di sana ya disunatkan baca ya Hayyu ya Qayyum ya, kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, itu termasuk ya zikir-zikir yang disunatkan yang warid ya dari Rasulullah untuk dibaca gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lagi baca doa nih gitu ya, lagi baca doa ya belum selesai, nah kemudian ya dengar suara azan atau suara qomat, nah itu adalah kita berhentiin dulu bacaan-bacaan doa kita situ. Nah, ini dikatakan sini ya, wa iza sami'tal azan fi asna'i zalika, apabila kamu dengar suara azan di tengah-tengah itu, ayat mazkur minal aurad, yaitu yang tersebut dari wiridan-wiridan kita. Jadi kalau kita lagi baca wiridan dengar suara azan gitu, nah itu katanya paktok, ndaklah putusin, nanti berhenti dulu ya, wiridan kita itu berhenti dulu gitu, ma'an tapihi, apa yang kamu ada padanya tuh ya. Jadi waktu kita lagi dengar suara azan, kita lagi ngapain, berhentiin dulu tuh ya, siap dengar suara azan ya, karena dengar suara azan ini sangat apa tuh ya, sangat tinggi nilainya gitu, pahalanya. Nah, wastami'il azana, dengerin suara azan tuh ya, kenapa? Li'anna istima'ahu fi waqtihi afdalu min istima'il Qur'an, karena mendengarkan azan ya pada waktunya tuh, waktu azan tersebut yaitu lebih afdal daripada dengerin baca Quran gitu ya, baca azan tuh ya, karena ini termasuk wiridan yang pada waktunya ya. Wiridan-wiridan yang punya waktu itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada wiridan yang nggak punya waktu gitu ya. Kalau baca Quran itu nggak punya wiridan waktunya ya, baca Quran kapan aja gitu, nggak punya waktu, dia nggak mesti pagi atau kapan bisa sholat atau kapan, nggak punya waktu kalau Quran kapan. Nah, kalau zikir-zikir ini ya itu punya waktu ya, zikir yang punya waktu itu lebih kita utamakan gitu ya. Tapi sekarang kan banyak orang nggak perhatiin itu tuh waktunya, habis bayang aja kotanan salam-salam lagung pegang Quran begitu, padahal ada doa-doa yang habis sholat kan ya, habis sholat kan ada doa itu yang Nabi udah aja anjurin ya, Nabi sendiri juga kerjakan kan. Kalau habis sholat Nabi baca istighfar, baca Allahumma antas salam ya, baca la ilaha illallah wa la syarikalah itu. Nah, itu kan wiridan-wiridan yang dari ya Nabi, dan juga waktunya juga Nabi ya. Nah, tentukan dulu habis sholatnya apa, hanya gunain waktu tuh ya, artinya kita kerjain tuh ya zikir pada waktu-waktu yang udah ditentukan, itu lebih afdol ya daripada baca Quran gitu ya. Ya bener sih, Al-Quran memang kalamullah ya yang lebih tinggi, tapi mempunyai ya apa tuh zikir-zikir yang lain itu mempunyai waktu. Nah, kalau Quran kan bebas. Jadi kalau kita udah selesai tuh baca zikir-zikir yang udah ada waktunya, nah baru pegang Quran gitu ya. Jadi Quran tuh kapan aja, jadi nggak siang malam kapan gitu ya. Nah, itu nggak punya waktu dah gitu ya, bebas. Nah, kalau ada waktu yang apa tuh ya yang dikhususkan itu, nah ya bagusnya berhenti dulu ya, kerjain yang waktu yang ya ditentukan gitu ya. Ini ya jangan sampai salah ya, sekarang tuh banyak orang nggak perhatiin seperti itu ya. Jadi dianggap tuh bahwa Quran lah melebihi daripada segala-galanya gitu, daripada zikirnya gitu ya. Tapi ada ya, ada ketentuan-ketentuan ya. Rasulullah tuh udah anjurin juga para salafus saleh ya, udah bikinin gitu ya wiridan-wiridan tuh kalau kita habis sholat tuh gitu ya, ikutin. Nah, itu dan yang udah disusunin kan daripada Sadatul Alawin ya, para ulama-ulama ya, dari para ya habaib ya, udah udah susunin ya, kayak apa habis bayang subuh, habis bayang maghrib ya, habis bayang isya, itu ada zikir-zikir yang di ya khususin dan disusun yang udah disusunin ya daripada Sadatul Alawin ya. Bagus kita ikutin, karena zikir-zikir yang disusun mereka juga itu berdasarkan juga hadis-hadis Nabi dan juga dari sebagian ayat-ayat Quran gitu ya. Nah, bagus, lebih bagus ya, lebih afdal gitu ya.
Hanya di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ya dikatakan itu ya kita gunakan ya kita baca zikir yang punya waktu itu lebih afdal ya dibanding daripada baca Quran gitu ya. Hanya ya perhatiin juga ya, jadi jangan kita ya apa habis salam-salam langsung baca Quran ya gitu, terus baca Quran ya, bukannya nggak bagus sih, bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Kita cari, ikutilah ya, kita yang namanya tuh ittiba ya, itu adalah ikut para nabi dan para ulama gitu ya. Jadi kerjaan-kerjaan kita ini nggak keluar ya daripada batas sunnah gitu ya. Nah di sini dikatakan tuh gitu ya, jadi apabila kamu dengar suara azan di tengah daripada wiridan-wiridan kita nih, nah pakto ya putusin, berhenti dulu ma'an tapihi yang kamu ada padanya, wastami'il azan, dengerin azan, li'anna istima'ahu fi waktihi, karena mendengerin azan pada waktu azan tersebut abdolu itu lebih abdol min istima'il qur'ana, dari mendengerin Al-Qur'an ya. Jadi lebih bagus baca apa tuh dengerin jawab azan ya daripada dengerin baca Quran. Nah ya dengerin baca Quran itu lebih apa tuh nilainya lebih abdol daripada bacanya gitu ya. Dengerin baca Quran itu lebih abdol daripada bacanya. Iya, gitu, bacanya kan udah bagus ya baca Quran, nah tapi dengerin lebih bagus lagi gitu ya, pahalanya lebih gede gitu ya, karena orang malesan dengerin daripada baca kan ya. Coba dah ya, malesan dengerin kan ya, kita setel kaset gitu. Iya, asami kalkori kan. Iya, gitu yang dikatakan itu asami, yang dengar sama seperti yang baca, tapi nilainya lebih tinggi dengerin gitu ya. Kenapa ya? Dengerin tuh cepetan jemunya, bosannya. Coba dah setel lah kayak kaset gitu baca Quran, habis setel bawa jalan tinggal gitu ya gitu. Nah kalau kita baca kan mungkin kalau kita baca Yasin nih ya, kita nggak bakal tinggal kalau belum habis kan ya. Kalau kita baca Yasin ini, kita kebaca Yasin dah gitu, nggak bakal kita tinggal kan ya, kalau atau kita berhenti kalau belum habis. Nah tapi kalau ada kaset jadi baca Yasin gitu, belum hampir habis juga baru belum nyampe wa maliyala a'budu ya, udah jalan ya, tinggal aja jangan ke sana jangan sini kan gitu tuh ya, gitu ya. Tuh ya, jadi katakan tuh lebih apa tuh lebih afdal dengerin Quran gitu. Juga Allah perintahkan gitu, wa iza quri'al Quran pastami'u ya, Allah perintahnya kan dulu pastami'u, dengerin gitu ya. Jadi nilainya tinggi gitu ya. Nah karena dengerin Quran sama dengerin azan, kalau kita lagi dengerin Quran ada azan, nah lo ya berhenti tuh dengerin azan gitu ya, karena dengerin azan itu, jawab azan itu nilainya tinggi, satu huruf aja itu dinilainya 2 juta pahalanya ya, dengan 2 juta kebaikan gitu kalau kita dengerin azan, jawab azan tuh ya, jawab azan ya itu ya. Tuh ada hadis ya, Nabi katakan tuh ya gitu ya, waktu itu Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah ya gimana kalau orang yang dengerin azan gitu ya, gitu dengerin azan tuh pahalanya. Nah jawab Rasulullah, kalau orang perempuan dengerin azan, dijawab azan tuh ya dapat pahalanya 1 huruf 1 juta gitu ya, kebaikan. Nah kata Sayyidina Umar, kalau orang laki, Nabi kata ya orang laki walid zakari mislu hazil unsayin, orang laki-laki dapat pahalanya 2 kali bagian perempuan kan gitu. Jadi kalau perempuan dapat 1 juta, orang laki-laki 2 juta gitu tuh ya. Tuh ya, tuh nilai jawab ya. Emang kita juga emang malas dengerin orang jawab azan, karena kalau jawab azan itu katanya ada setan tuh ya nyawat ngelupain kita. Yang dalam hadis Nabi kata iza rufi al azan ya adbaros setan gitu. Apabila dikumandangkan suara azan, si setan kabur ya, kabur tuh setan ya, karena setan takut dengan suara azan ya gitu ya. Kalau orang kesurupan, orang azanin aja di kupingnya itu baik itu ya, karena kan kalau orang-orang kesurupan, orang kan biasanya dipegang sama setan tuh, dengan setan azanin itu setannya kabur gitu. Nah tapi kalau umpama memang kita lagi gini nih dengerin azan gitu, setan kabur, ada orang azan teman walahu dorotun
Ya kata Nabi, setan tinggalin kentutnya. Gitu. Jadi dianya kabur, kentutnya dia tinggalin gitu. Jadi begitu di jalan dikentutin tuh, dah. Nah kita kena kentutnya tuh. Hanya orang yang kena kentut setan itu akhirnya sampai suara azan habis, ya dia nggak sadar tuh. Tahu-tahu azan habis aja dah. Jadi mulai Allahu Akbar, tahu-tahu la ilaha illallah. Ya yang kagak, ya habis. Itu kena, ya kena kentut setan tuh namanya. Gitu, ya gitu. Ya dihipnotis tuh sama setan. Gitu ya, kena tuh ya setan habis tuh gitu ya. Kenapa? Itu kan biasa kita kalau bisa orang lagi azan kan ada aja kegiatan ya, kita bukannya jawab azan ya, ada aja apaan aja ya yang kita pegang, atau ada teman kita ajak ngobrol ya, itu kan ada teman kita nanyain gitu, nanya gitu tuh azan kan jalan terus nah, gitu tahu selesai kan gitu ya, habis dah nggak jawab azan, ada teman ya, atau ada buku, atau ada koran, ada apaan gitu yang baru ngeliat, atau sembari apa ya, yang lalai dah, membuat lalai, itu termasuk bagian daripada ya kentutnya setan itu, gitu ya. Hanya Nabi ingetin gitu ya, kita ya, jadi ya apabila tuh ya dengar suara azan, Nabi suruh tuh ya jawab gitu ya, wa iza sami'tumun nida fa'ajib da'i Allah, kata Nabi, apabila kamu dengar suara panggilan Allah, enggaklah kamu jawab do gitu ya. Nah, itu ya, jadi di sini tuh kita dianjurin tuh untuk mendengarkan suara azan tuh katanya. Nah, wa in kanal Qur'anu afdala minhu, sekalipun Al-Qur'an itu lebih afdal daripada azan, tapi tetap dengerin azan tuh, jawab azan lebih afdal pada waktunya. Karena ini termasuk bilangan daripada zikir yang punya waktu gitu ya. Jadi zikir yang punya waktu itu nilainya lebih tinggi dibanding zikir yang bebas gitu ya. Nah, jadi kita tuh apa disunahkan jawab yang mana lebih dulu dah, yang kita dengar di mana kita lebih dulu, dan juga kita berada di tempat kita sholat gitu. Ya gitu ya, bagus gitu. Jadi kalau kita ada di sini ya udah kita di sini, meskipun kita dengar ada di ya di tempat-tempat lain tuh masih suara azan ya, nggak disunatkan. Jadi sunatkan kita yang ada di tempat kita aja dah gitu. Nah kalau suaranya tuh bareng gitu, nah jadi nanti yang mana yang kita jawab, yang mana yang lebih jelas suaranya dah, yang kita jawab gitu ya, mana yang lebih jelas ya suaranya tuh suara azan, nah itu yang kita jawab gitu ya. Nah, itu ya gitu. Itu ya, jadi katanya tuh lebih afdal tuh. Kaza apa dahul Wanai naklan aniz Zayadi. Ya, begitulah yang dinukil oleh Imam Wanai ya, menurut Imam Wanai itu begitu. Karena dia nukil dari pendapat Imam Zayadi itu. Gitu ya. Nah, kemudian wastagil bijawabil azani. Sibuklah kamu dengan menjawab azan. Walau kun tato ipan, sekalipun kamu dalam keadaan tawaf ya, di Mekah sono kita lagi tawaf, ada suara azan, jawab azan ya sambil tawaf tuh tapi dengar azan tetap jawab azan tuh gitu ya. Au mudarisan, atau kamu dalam keadaan ya belajar gini ya, ada suara azan berhenti dulu gitu ya, gitu ya. Ini kalau azan di tempat begini gitu ya, kita lagi ngaji nih, ini azan tuh situ azan waktu, nah berhenti. Kalau azan di mana-mana sih ya nggak apa-apa gitu ya, dengar suara sono azan tuh di Semen di mana gitu kedengar, bukannya di sini ya terusin nggak apa-apa, karena itu bukan tempat ya, kita juga nggak mau sholat ke sono kan ya, kita sholatnya di sini gitu ya. Nah artinya nah ya gitu ya, berarti itu ya wangu darisan. Nah, au junuban, atau kamu dalam keadaan junub, kita punya junub nih belum mandi, dengan suara azan jawab nggak apa-apa, boleh ya gitu ya, belum mandi ya gitu, punya junub. Nah ya nggak apa-apa ya, suara azan kan bukan Quran gitu kan, bukan Quran, jadi gitu jawab aja biasa ya, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sama gitu kan. Nah ya gitu. Kalau kita dalam keadaan kita makan aja mah iya gitu, nggak apa-apa, ini juga gitu ya teman
Ya teman itu ya termasuk ya makruh juga sih. Ya teman ada kesunahan untuk menjawab gitu. Ya, karena kalau kita nggak jawab nanti kita harus jawab lagi ntar kalau udah mandi. Itu ya gantiin. Enggak, langsung kecuali kalau kita lagi di kamar mandi tuh lagi buang air. Buang air tuh jangan diucapin gitu. Nah, kalau ini sih enggak apa-apa boleh. Karena kita kan punya junub itu kan termasuk teman hadas besar doang. Ya, nggak jadi gituan gitu ya, nggak jadi penghalang gitu ya. Jadi juga nggak ada persyaratan menjawab azan itu harus suci, nggak ada gitu ya. Gitu ya, gitu. Nah, itu gitu ya, wujud lisan. Aw nahwa zalika atau umpama yang lainnya dah. La tidak, artinya tidak menjawab azan nih in kunta musallian. Kalau kamu dalam keadaan sholat, kalau kita dalam sholat tuh jangan jawab azan. Gitu yang lagi sembahyang walau naplan sekalipun sholat sunat, nah itu jangan jawab gitu. Nah wala dan begitu juga in kunta qadiyal hajat atau juga kamu lagi buang air nih ya, buang air besar tuh, nah itu dengar suara azan jangan jawab, jangan gitu ya. Nah itu ya gitu qadiyal hajat au mujamian atau dalam keadaan jima gitu ya. Kalau lagi jima jangan jawab azan, berhenti ya, nah, ya. Jadi kalau ada keadaan jima sih yarin aja terusin dah, ya budakin aja dah kupingnya, gitu. Nanti dulu, ya jangan sholat dulu, dengerin azan dulu, nah baru sholat gitu. Ya. Kecuali kita lagi sholat, baru kedengeran azan, nah udah biarin, ntar habis selesai sholat baru jawab. Gitu. Nah kalau sebelum sholat orang lagi azan jangan sholat gitu ya. Kalau azan kedua Jumat kan enggak sholat tuh kita jawab. Nah. Kita boleh sholatnya mumpung. Kalau lagi azan juga kedua Jumat tuh, Jumat itu kalau emang apa kan kita diharamin kalau khotib udah duduk. Iya udah duduk kan, kalau yang kedua kan khotib udah duduk kan di mimbar, ya nggak boleh gitu. Kecuali kalau orang yang baru datang. Ya kalau baru datang boleh gitu. Ya tapi kalau lagi azan jangan tutup, jawab azan dulu, ntar begitu azan selesai nah baru sholat. Kalau yang ya ini jangan gitu ya. Nah kita dengar apa yang lagi ada kegiatan aja suruh berhenti, masa yang di luar kegiatan bikin kegiatan lagi azan jangan ya, jangan dibalik gitu ya. Ya artinya gitu. Nah ya jadi tuh ya, jadi nggak jawab tuh kalau lagi buang air besar dalam keadaan jima gitu. Nah au mustami al khatibi atau dalam mendengarkan khutbah gitu, kita lagi dengerin khutbah ada orang yang azan tuh, yang jangan dijawab jangan gitu ya. Nah gitu ya. Bal iza salimta minas sholati aja betahu, bahkan apabila kamu udah selesai sholat, tadi kita lagi sholat nih orang azan, nah sekarang kita udah selesai sholat, nah itu jawablah azan itu ya, ajab tahu kama yujibuhu man la yusalli, sebagaimana kamu jawab seperti orang yang nggak sholat, jadi jawablah ya. Jadi kalau mau kita ketinggalan ya tinggal gantiin jawabannya. Itu dari awal dah, dari awal azan kan Allahu Akbar, ya syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad rasul kan. Nah nyampe mana tuh hayya 'alas shalah gitu kan, la haula wala quwata, nah gitu udah salam dah tuh. Nah ya si muazin baru hayya 'alal falah, nah ngikutin dah jawabannya gitu. Jadi yang sebelumnya tuh kita kodokin gitu. Hah? Iya kita ngulang jadi kita gantiin. Iya kayak azan juga sama, kayak azan juga gitu ya. Itu jawab azan kan seperti itu gitu ya. Gitu. Nah itu ya, jadi bahkan katanya wisata itu salim tato ajab tahu kama yujibu man yusalli, palau ajab tahu fi sholati kuriha zalikal jawabu, kalau kamu jawab nih dalam sholat, kita lagi sholat nih kita jawab tuh azan, itu hukumnya makruh jawaban itu katanya. Walam tabatul ya sholatuka, nggak batal sholatnya. Jadi sholatnya nggak batal, tapi hukumnya makruh, gitu ya. Nah, illa kecuali nih, gitu ya, yang jadi batal tuh, ya iza kulta sodakta wabarorta, ya. Nah ini jawaban yang itu as-sholatu khairum minan naum tuh,
Ya, nah itu kita jawab sodakta wa bararta. Nah itu patah betulu. Ya, itu jadi batal tuh. Ya, salat kita tuh. Kalau salat subuh tuh begitu muazin bilang as-sholatu khairum minan naum, kita dalam salat tuh. Nah, kita jawab sodakta wa bararta, batal. Ya, salat kita. Kenapa? Ya, karena tuh dalam kalimat tuh sodakta wa bararta tuh ada kalimat hitab kepada orang itu. Ya, kalau hayya ala sholat la haula wala quwata kan zikir pada Allah. Ya, gitu ya, bukan kepada orang itu. Kalau kita bilang sodakta wa bararta artinya benar kamu. Ya, gitu, baik kamu gitu ya. Artinya mudah-mudahan kamu jadi orang yang benar dan orang yang baik. Itu hitab itu. Jadi batal gitu ya. Nah, itu ya. Nah, enggak boleh itu batal tuh kalau kalimat sodakta wa bararta. Wa kaza iza kharajta minal khala'i fa'ajibhu, begitu juga apabila kamu keluar dari WC tuh ya, dari kamar mandi. Nah, tadi kita lagi di kamar mandi dengar suara azan, kita jangan jawab gitu ya. Nah, ya jawabnya ntar kalau udah keluar, udah selesai gitu ya. Nah, baru jawab dah tuh azan ya, nyampe mana tuh ya gitu ya. Sisinya tuh azan atau juga emang kita udah habis. Ya, gantiin dah jawabnya gitu ya. Nah, ya yang tadi ada kesunahan untuk kita apa tuh jawab nggak jawab ya, karena kita di kamar mandi gitu ya. Nah, gitu ya. Fa iza qalal muazinu Allahu akbar tuh ya, ini ucapan azan nih, kalimat azan. Apabila si muazin bilang Allahu akbar pakul ya, katakanlah olehmu akibakul li kalimatin, setiap kalimat tersebut misla zalika, seperti itu ya. Jadi si muazin bilang Allahu akbar ya kita ngikutin Allahu akbar juga gitu ya. Nah, misla zalika walakal mukaranatu ala khilafi ala khilafin pihak, dan boleh bagi kamu barengin, tapi itu adalah khilaf ya. Gitu pendapat ulama mengatakan jangan dibarengin ya. Wa kadzalika, begitu juga ait antakula, kamu ucapkan misla qaulil muazzin, seperti perkataan muazzin fi kulli kalimatin, setiap kalimat-kalimat yang diucapkan si muazzin ikutin tuh. Illa, kecuali nih yang beda kita nggak ikutin. Jadi kalau imam si muazzin bilang hayya ala sholah hayya alal falah, nah itu kita nggak ikutin tuh, nggak bilang hayya ala sholah hayya alal falah. Nah, yang kita ucapin tuh fil hayya alataini, pada dua kalimat hayya ala sholah dan hayya alal falah. Pakul, katakan olehmu pihima aidur burakul li kalimatin minhuma, yaitu selesai kedua kalimat tersebut. Apa yang kita baca? La haula wala quwata illa billah tuh ya, illa billahil aliyil azim. Nah, itu ya, jadi sesudah hayya ala sholat dan hayya al falah, jadi jawabnya tuh bukan yang ngikutin, bukan ya. Kalau yang lain kan ngikutin gitu ya, hayya ala sholat falah itu ya kita jawabnya la haula wala quwata illa billah ya, karena itu seruan ajakan ya dari si muazin itu untuk ya melaksanakan sholat gitu ya. Si muazin ajak kita hayya ala sholah gitu ya, si muazin itu mari kita sholat kan gitu. Nah, ya kita jawabnya la haula ya, tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali dengan pertolongan Allah ya. Kita nggak bisa melaksanakan ya, sesuatu kebaikan, suatu kerjaan kalau bukan Allah yang bantu gitu ya, gitu ya, karena kita nggak punya kemampuan gitu ya. Hayya alal falah gitu juga ya, gitu mari kita ya berbuat kebaikan, keuntungan. Nah, jawabnya juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya, tidak ada daya dan kekuatan ya melainkan dengan pertolongan Allah gitu ya. Itu jawaban ya untuk ya dua kalimat tuh hayya ala sholat dan hayya alal falah gitu ya. Nah, wa yusannu antakula ba'da qaulika, dan disunahkan lagi sesudah kamu ya ucapan kita ini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu fil jawabi, itu dalam jawabannya kita jawabkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh ya, si muazin bilang asyhadu anna muhammadar rasulullah kan gitu. Nah, ya jawabnya kan sama tuh asyhadu anna muhammadar. Nah, bagusnya ditambahin lagi nih
ya kalimat tuh habis asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita tambahin sebagai jawaban kita apa nih ya wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya tambahin tuh gitu ya jadi wa ana asyhadu saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah semua kemudian katakan lagi raditu billahi rabban ya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islami dina gitu ya. Nah itu sunat tuh. Jadi begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga kan. Nah tambahin tuh jawabannya ya wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina gitu ya. Nah itu jawaban tambahan gitu ya karena ada hadis tuh mengatakan orang yang jawab tuh ya tambahin bacaan nih kalimat raditu billahi rabban tuh wabil islami dina wabi Muhammadin ya sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula gitu ya itu katanya Allah akan ampunin dosanya tuh ya dosa yang udah dan dosa yang akan datang gitu ya itu kalau kita ya tambahin tuh untuk jawaban wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya tambahin tuh ana asyhadu ya wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya nabiyya wa rasulah boleh yang biasa kita sebut begitu tuh ya. Nah itu ya kesunahan tambahan ya dalam ya zikir habis azan tuh. Nah ya Kalau yang ngamat itu memang ada juga gitu disunahkan juga tuh habis bapak tuh wasyhadu anna Muhammad Rasul itu bacanya tuh kan itu ya marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya gitu ya itu kita apa tuh kita tiup gitu ya gitu ya jempol kita gitu ya kita tiup gitu begitu ya. Nah itu kita baca tuh ya gitu ya habis apa tuh jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuh atau sebelumnya juga nggak apa-apa. Nah kita main marhaban bi habibi ya gitu wakur ya Muhammad apa ya Muhammad apa marhaban bi habibi wakur ya wakur rata ini Muhammadur Rasulullah wakur rata ini Muhammadur Rasulullah gitu. Tiup gituin tuh. Itu katanya padilahnya supaya mata kita nggak buru-buru rabun ya nggak bulu-bulu ya gitu ya nah gitu ya atau padilahnya ya gitu ya itu ya ada dianjurin ya para ulama-ulama nganjurin gitu ya baca tuh ya supaya mata kita jadi cerah ya terang gitu ya nggak buru-buru urem gitu ya kita ya jadi marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah gitu ya gitu. Nah gitu ya gitu la haula wala quwata wa yusannu ayakula ba'da ya gitu ya bacaan jawaban tuh ya Muhammad Rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya wa yusannu aidan iza sami'tal muazzina yaqulu hayya 'alal falah dan disunahkan juga apabila kamu dengar si muazzin bilang hayya 'alal falah yaitu antakula kamu ucapkan lagi sesudah la haula wala quwata tuh Allahumma ja'alna muflihin gitu ya atau Allahumma ja'alna minal muflihin gitu ya Allah jadikanlah saya ini orang yang beruntung ya orang yang palaha tuh beruntung ya gitu ya si muazzin bilang mari kita berbuat suatu keuntungan. Nah kita minta ya Allah jadikanlah saya ini orang yang selalu beruntung kita ya ngal muflihin ya termasuk orang yang beruntung ya jangan sampai kita termasuk orang yang ya yang rugi gitu ya gitu baik di dunia atau di akhirat gitu ya jangan kita rugi tuh sampai lagi rugi dua-duanya dunia dan akhirat dirugi ya di dunia kita rugi di akhirat ya rugi lebih-lebihan dah ya kita rugi di dunia aja udah nggak enak ya di akhirat kita untung ya nggak bagus masih nah ya bagusnya kalau bisa kita untung dua-duanya ya gitu di dunia untung di akhirat untung artinya kita di dunia kita bisa ya mencapai ngerjain tuh kebaikan-kebaikan yang banyak
Nah, ya nanti di akhirat kita mendapatkan ya, nah, ya keuntungan yang besar di sono. Ya, karena di akhirat itu nanti ya manusia itu kan ya ada yang untung, ada yang rugi, ya ada yang celaka, ada yang selamat kan gitu ya. Macam-macam orangnya gitu. Ya tergantung daripada usaha kita di dunia gitu. Bagaimana usaha kita di dunia? Ya yang Nabi katakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya dunia ini adalah tempat cocok tanam, tempat kita usaha buat akhirat. Ya sebanyak apapun yang kita kerjakan nanti di dunia tuh kerjaan kita ya kita bakal ya menerima hasil ya kerjaan sono. Karena di akhirat itu bukannya darul amal lagi, di akhirat itu darul jaza. Ya tempat balasan. Agak ada di sono kita yang namanya udah mati tuh di kuburan sono suruh sembayang lagi tuh, suruh sembayang, suruh ngaji, ya suruh kerja gitu, ya suruh apa ya ibadat itu kagak ada udah. Istirahat gitu di sono. Iya, nggak ngapa-ngapain udah, ya, itunya amal kita tuh udah putus, artinya karena kita udah nggak kerja, itu yang dikatakan in kotoa amaluhu kan gitu, orang itu putus amalnya, artinya udah nggak kerja, kita udah masuk ke kuburan, ya udah nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak sholat, nggak ngaji, nggak zikir, nggak ngapa, udah habis, sudah bebas, itu, ya, yang kita dituntut di sini, sekarang nih kita dituntut sebelum masuk kuburan. Gitu. Ini di sini kerja dah sebanyak-banyak mungkin gitu, ya kita kerja, ya biar kita capek di sini, nanti kita istirahat sono, ya gitu istirahat kita lama banget di sono, ya di kuburan ya itu kita istirahat sono kan lama, gitu, ya kita capek di sini, ya gitu. Hanya orang-orang yang benar-benar tuh al-kais tuh kan gitu ya, yang Nabi kata al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, Nabi kata tuh ya orang yang cerdas, yang pinter, nah itu orang yang apa tuh ya gitu, yang bekerja tuh ya sungguh-sungguh untuk kepentingan dia tuh di akhirat sono, lima ba'dal maut tuh sesudah mati, ya dia kerjanya tuh bener-bener ya sungguh-sungguh. Itu ya kalau kita lihat sejarah ya salafus saleh kan, nah mereka kan ya yang kagak tidur semalaman, ya mungkin siang malam dikagak tidur, ya karena apa, dia pengen supaya waktunya 24 jam itu terisi ya buat sono, biarin di sini dia capek, dia pengen istirahat di sono yang enak, gitu, ya kalau kita kan pengen istirahat di sini enak, gitu, ya kita nggak pikirin di sono, padahal di sono lebih susah lagi, ya gitu, ya, nah ya kita nggak bisa kemana-mana sono. Ya kalau kita nggak banyak bekal dari sini, nah ini kita cari dah ya di sini tuh, ya mazra'atul akhirah ya di sini kan nih tempatnya. Ya mau kita mau senang nggak senang ya di sono ya di sini ya tempatnya. Ya jangan kita ngadu nasib, kita ntar gimana aja di sono ya. Gitu ya. Udah nyampe sono nggak bakal bisa balik, kalau masih bisa balik sih mendingan. Ya bisa balik lagi kagak dah ya. Udah sono tinggal apa yang kita bawa, apa yang kita kerjain udah gitu. Hanya kalau bisa ya. Nah, ya sebanyak mungkin waktu tuh kita ya ini dah itu ya, waktu 24 jam itu ya bayar banyak isinya buat ke sono. Udah nyampe sono udah apa-ngapain, Allah nggak suruh kerja, nggak suruh apa sono. Ya nggak suruh sholat, nggak suruh apa, udah diam aja tinggal nungguin hasil. Gitu yang dikata in kota amaluhu gitu tuh. Putus sudah. Gitu udah nggak ngapa-ngapain. Nah ya kecuali tinggal tambahan-tambahan namanya kiriman, itu sih lain dah. Ya kalau tambahan begitu sih kalau orang lagi inget. Iya gitu ya, lagi ingat ya dikasih, lagi nggak ingat ya udah dikagak gituan, ya nggak kirimin, nggak ngapa kan gitu. Hanya di sinilah ya kita tuh sebanyak-banyaknya kita usaha gitu ya, biar kita termasuk orang yang ya banyak punya keuntungan ya, minan najin ya, termasuk daripada orang yang selamat, minal muflihin tuh ya, termasuk orang-orang yang beruntung tuh. Nah ini ya di sini nih setelah kita dengar tuh hayya alal falah, jadi kita tambahin tuh habis la haula wala quwata tuh. Nah ya kita baca lagi Allahumma ij'alni ya minal muflihin, atau Allahumma ij'alni muflihin, ya Allah jadikan saya ini orang yang beruntung ya gitu ya, biar
Allah kasih ya kita tuh ya selalu mendapatkan keuntungan yang banyak gitu ya. Wa iza qalal muazzinu as-sholatu khairum minan naum, apabila si muazzin bilang tuh as-sholatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur ya gitu. Ail yaqazatu ila sholati khairun min rahatin naum, artinya bangun untuk sholat itu lebih bagus daripada bersenang-senang tidur gitu ya. Nah ya lebih bagus kita bangun untuk sholat daripada kita senang-senang tidur tuh katanya tuh as-sholatu khairum minan naum. Nah jawabannya kita jawab pakul fil jawabi sodakta wa bararda wazada fil ihya'i ya ba'da zalika ya nasohta wazada ba'duhum wabil haqqi natakta wa ana ala zalika minasyahidin ya marrataini gitu ya. Jadi begitu tuh si muadzin bilang as-sholatu khairum minan naum, jadi kita jawabnya ya sodakta wa bararta, atau ditambahin lagi tuh di dalam kitab Ihyamuddin wa nasahta, atau yang lain lagi nambahkan wabil haqqi natakta ya, dengan kata-kata yang baik kamu ucapkan wa ana ala zalika minasyahidin, dan saya atas yang demikian itu menjadi saksi. Nah itu kita ucapkan 2 kali ya, karena ucapan as-sholatu khairum minan naumnya 2 kali kan oleh si muadzin. Nah itu kita ucapin jawabnya 2 kali. Nah wa bararta, kalimat bararta itu bi kasrir ra wa fatihah, boleh dengan kasrah wa barirta gitu ya. Sodakta wa barirta boleh, atau juga fathah wa bararta. Artinya apa? Aisir tazabarin ya, ay khairin kasirin, artinya jadilah kamu orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak ya, ay khairin kasirin. Wakila ada kil pendapat yang mengatakan yaqulul mujibu fi zalika ya, menjawab gitu nih bilang ya sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jawabnya itu katanya. Jadi begitu ya muadzin bilang as-sholatu khairum minan naum, jadi itu ada pendapat mengatakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, benar ya Rasulullah bilang tuh ya as-sholatu khairun minan naum gitu ya. Nah habis itu ya itulah ya jawaban. Jadi kalau kita lagi zikir ya, kita lagi wiridan, lagi apa tuh ya, nah dengar suara azan berhenti dulu ya, kita jawab azan gitu. Wa iza sami'tal iqamata, apabila kamu dengar qomat nih, tadi azan qomat, nah pakul katakan olehmu fil jawabi dalam jawabannya mislama yakulu, yaitu seperti yang dikatakan al mukimu ya, orang yang mukim. Artinya orang mukim sini orang yang qomat ya, bukan orang mukim yang apa mukimin diam, bukan ya, itu yang qomat nih. Jadi kita ucapin tuh ya, ucapan tuh ya. Jadi ucapin tuh tadi muazin sama apa yang diucapkan si muazin ya gitu ya, sampai tuh kalimat la ilaha illallah ya. Hanya kalimat la ilaha illallah di akhir tuh nggak ada Muhammadur Rasulullahnya kan. Ya udah, jadi kita juga jawabnya jangan pakai Muhammadur Rasulullah, tapi kita karena udah kebiasaan ya, begitu si muadzin tuh ya bilang ya Allahu akbar la ilaha illallah kan gitu ya. Nah kita jawabnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tuh jawaban azan tuh Muhammadur Rasulullah gitu ya, karena kita udah kebiasaan doangan, padahal tuh nggak ada jawaban itu, cukup kita dengan la ilaha illallah gitu ya, karena yang diucapkan oleh si muadzin tuh nyampe kalimat la ilaha illallah gitu ya. Ya kita tuh biasanya tambahin tuh wat apa tuh ya, wat sambungannya tuh. Nah ini kalau kita dengar nih suara qomat nih, jadi katakan loh seperti yang dikatakan si mukim nih, orang yang qomat, illah kecuali gitu ya. Nah perkataannya qad qomatis sholah ya, kecuali itu kalimat qomat itu dibilang qad qomatis sholah, jawabnya apa? Pakul katakan olehmu fi jawabi kullin minal maratain, yaitu jawaban setiap 2 kali ucapan tadi, itu jawabannya aqamahullahu wa adamaha madamatis samawati wal ar
gitu ya. Nah, itu jawabannya tuh. Ya, kita jawab tuh. Jadi begitu sih yang qomat tuh bilang qad qamati shalah, aqamahullahu wa adamaha madamati samawati wal ard gitu ya. Gitu. Aqamahullahu, mudah-mudahan Allah tegakkan tuh salat ya, wa adamaha, dan Allah mantapkan tuh salat madamati samawati wal ard, selagi masih ada langit dan bumi. Nah, gitu. Nah, wa yusanu ayyazida ba'da zalika, disunatin tambahin lagi tuh. Habis aqamallahu wa adamaha ya, gitu. Madamati samawati wal ard, apa tuh tambahnya? Wa ja'alani min salihi ahliha. Tambahannya tuh. Ya, dan kita minta tuh wa ja'alni, ya Allah jadikanlah saya min salihi ahliha, daripada orang yang soleh ya melaksanakannya tuh. Artinya jadikan saya orang yang soleh di dalam melaksanakan, atau juga orang yang cocok dalam melaksanakan ya sholat itu gitu ya. Nah, itu tambahannya. Jadi begitu si muazin bilang qad qamati shalah, jadi kita jawabnya aqamahullahu wa adamaha madamati samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, gitu ya. Itu jawaban qad qamati sholat gitu ya. Nah, itu ya tuh sholat ya, azan qomat. Wa iza faragta min jawabil muazzini, apabila kamu selesai daripada jawab si muazin ya, jawab azan nih ya, fil azani, dalam azannya, ai min jawabil mukimi, atau juga dari jawaban orang yang qomat, fil iqamah, au faragta minal azani wal iqamah, atau juga kamu selesai tuh ya dari jawab azan dan qomat gitu, atau selesai daripada azan dan qomat. In kunta muazinan ya mukiman, kalau kamu ini si muazin dan yang qomat ya, fasolli wasallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu berselawatlah ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi untuk jawaban doanya nih gitu ya. Jadi kalau kita tuh ya, kita jadi ya muazin dan mukim ya, emang sih bagusnya tuh muazin dan mukim orangnya satu, dia juga gitu ya, jangan orang lain ya. Man azana fahuwa yuqimu, kata Nabi itu dalam hadis, siapa yang azan dialah yang qomat gitu ya. Jangan ditukar ya, jangan suruh orang lain qomatnya gitu ya. Dan juga yang azan juga boleh marah kalau dia gantiin ya, karena hak dia diambil. Itulah ya. Ya, jangan dikasih, jangan ya. Ya, dibiarin dah bagi-bagi pahala ya, pahala bagi-bagi ya, kayak orang udah kebanyakan ya. Itu duit boleh bagi-bagi gitu ya. Kalau pahala sih ya jangan dibagi-bagi ya, itu hak kita ya, itu ya. Jadi jangan apa ya, jangan dikasih. Kalau kita yang azan ya kita lah yang qomat gitu ya, jangan kasih orang lain gitu ya. Tuh ya. Nah, jadi kalau kita udah selesai itu azan, selesai qomat, nah baru baca selawat tuh. Ini untuk doa ya. Jadi doa tuh habis kita baca tadi tuh ya, la ilaha illallah ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, umpama gitu. Nah, baru udah doa azan nih ya. Pakul kamu baca Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'aika ya, wa idbari lailika wa ikbali naharika antu tiya Muhammadanil wasilata wal padilata wad darajatar rafi'ata wa ba'asul maqamal mahmudanil lazi wa'adtahu ya wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini doa azan nih gitu ya, udah hafal dah ya, udah lama ya, dari dulu itu udah hafal lah ya. Nah, jadi setelah selesai itu azan ya, jadi kita baca tuh doa. Jadi sebelumnya doa ini awalin dengan selawat gitu ya, jangan langsung aja Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah gitu ya, jangan ya. Jadi tambahin apa ya, selawat dulu di depannya gitu ya. Nah, itu ya, jadi tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu, atau yang lainnya. Nah, baru kita bilang Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika ya. Ini tambahan biasa jarang kita baca.
Ya, nah Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya saya mohon kepada Engkau ya Allah, inda huduri salatika, ketika hadir salat Engkau, wa aswati doaika, dan ketika mendengar suara panggilan Engkau ya Allah, wa idbari lailika, dan ketika berperginya tuh hilangnya malam Engkau ya, malam, wa iqbali naharika, dan datangnya siang, antuk tia Muhammadanil wasilata, hendaklah Engkau berikan kepada Nabi Muhammad itu al-wasilah. Al-wasilah itu apaan? Ya, al-manzilatul aliyah. Ya, wasilah tuh ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah. Apa wasilah? Yaitu al-manzilatul aliyah, kedudukan yang tinggi, fil jannati, di sorga. Ya gitu. Nah, allati la tanbagi illa lahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan yang tinggi di sorga yang enggak pantas buat yang lainnya. Ya, yang cocok buat Nabi Muhammad tuh gitu. Wal padilata, ya Allah berikanlah padilah. Ya, apa tuh al-padilah? Al-murattabatuz zaidah, yaitu derajat yang tambahan. Artinya tambahan derajat. Ya, ala sairil makhlukin, atas seluruh makhluk gitu. Kama apa dahul Qastalani, sebagaimana yang diberikan paham oleh Imam Qastalani. Jadi al-fadilah itu adalah tambahan ya, martabat yang tinggi kepada Nabi Muhammad, itu buat seluruh makhluk gitu. Karena yang nanti yang bisa nyelamatin tuh ya di padang mahsyar hanya Nabi Muhammad kan. Ya, nabi-nabi yang lain tuh semua angkat tangan. Ya, nggak berani ya untuk minta kepada Allah tuh. Jadi nanti Nabi Muhammad tuh yang maju ya kepada Allah tuh minta supaya paslil qada ya, supaya diselesaiin ya urusan-urusannya nih. Ya, karena kita tuh setelah bangkit dari kubur tuh Allah kumpulin di satu lapangan. Itu didiminin aja sama Allah di situ. Orang nggak ada, orang yang hidup nggak ada. Yang satu pun ya apa yang bakal ngomong nggak ada gitu ya. Yang berani semua pada tunduk udah. Ya, begitu bangkit dari kubur tuh semua, ya makhluk semua tuh, ya binatang apa semua, jin, setan semua tuh kan Allah bangkitin tuh, semua, gitu, ya makhluk tuh dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, nggak ada yang ketinggalan, kumpul semua tuh, itu. Nah udah kumpul begitu di lapangan udah dideminin aja sama Allah, ya kejemur aja, ya, nah gitu, emang enak. Ya kagak, nggak ada udah gitu ya, gitu ya, kita sama saudara aja putus gitu ya, gitu ya, nggak ada sama saudara sama orang tua kayak itu ya malah ya apa lah ya, umin akhihi wa umihi wa abi itu ya, nggak ada tuh kali. Iya ya malah itu kan gitu ya, di hari itu tuh iya gitu ya. Nah, ya antara saudara gitu ya semua habis itu, nggak ada yang pakai nanya ke sono kemari, semua nggak ada yang nengok begini ya, nunduk semua gini gitu, nunduk ya. Orang badannya nggak pada pakaian, bangun dari kubur nggak ada pada pakaian, lanjang ya, kagak ada yang ngeliatin begini gitu, mau laki mau perempuan gitu ya, kagak ada. Karena apa? Orang lagi pada kebingungan ya, semua begini aja semua, nggak akan ngintip ke sono sini gitu ya. Kalau di sini kita bisa ngintip itu ya. Nah, gitu. Hanya waktu Nabi bilang begitu tuh, nanti orang bangun di padang mahsyar pada telanjang, Siti Aisyah kata, ya Rasulullah malu dong katanya. Gitu, Rasulullah kata kagak ada orang yang angkat kepalanya, semua palanya nunduk begini. Nah, nggak ada tahu tuh siapa di samping kita, siapa di depan kita, di belakang kita, nggak tahu. Ya, lagi padatnya orang jugaan ya di hari kiamat tuh padatnya. Kita nih nggak bisa geser kaki, nggak bisa udah. Saking padatnya. Itu emang bisa paling langkah ke sana gitu, kagak, kaki kita udah derek udah begitu, kagak bisa geser kaki kali, nukar gitu kaki gitu geser sono, itu saking padatnya ya. Orang dari zaman Nabi Adam lagi bukannya manusia aja ya, binatang, jin itu semua ada kumpulin. Hanya nggak ada tuh yang berani untuk ya minta penyelesaian kepada apa tuh Allah ya, kecuali Nabi Muhammad ini gitu ya. Nah, Nabi Muhammad tuh yang berani tuh. Jadi Nabi Muhammad dah bilang ummati analaha ya, umatku dah, saya lah yang bakal ya nyelesain tuh, nyelamatin ya. Nabi maju minta, ya Allah
ya biar diselesaikan dan nih ya supaya biar ya ketahuan kemana nih ya mereka ya kepada ke sorga atau ke neraka. Nah begitu Nabi Muhammad tuh minta selesai, nah baru Allah ya perintahin dah tuh ya untuk pada malaikat untuk apa ya nyelesain dah tuh ya ada mizan, ada hisab ya ada sirat dah tuh ya buat ya nyelesain dah tuh ya pekerjaan gitu ya amal kita nanti dihisab ya dihitung ya suratan-suratan kita tuh yang waktu kita kerjain di dunia tuh begitu kita mati kan dikumpulin sama Allah tuh no ditaruh disimpan di aras gitu ya di aras itu nih udah disatuin satu buku situ satu lembar gini ya dari mulain kita balik gitu tuh ya balik sampai kita mati berapa tahun kita itu umur 60 tahun mati ya berarti dipotong 15 ya umpama gitu kan 45 tuh nah 45 tahun nah situ tuh catatan amal kita tuh selama 45 tahun sini ada itu ya sama malaikat kan dicatetin tuh ya yang perlu dihapus yang enggak nanti ya diperbaiki dah supaya gitu nah Allah simpen dah sono nah ya simpen ada namanya nggak ketukar kagak ya ada namanya udah dia namanya BIN-nya udah ada sini gitu ya mungkin KTP-nya juga ada juga kali dia nomor KTP-nya gitu ya ada sebenarnya begitu nanti kita di padang mahsyar tuh mau dihisab ya mau dihitung itu Allah tiup tuh ya angin bersebaran tuh aja orang yang ada tuh ya gitu tuh yang Allah kata wa man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaba yasira orang yang terima suratan dari tangan kanan nanti hisabannya gampang aja ringan gitu nah wa man utiya kitabahu wara azhrihi fasaufa yadu subura yang nerima suratan dari tangan kiri belakang itu berarti dia hisabannya sulit dah ya susah dah yang begitu nah ya nanya kita kalau bisa apa nerima gitu kita kata ntar gua ambil aja pakai tangan kanan ya nggak mau nggak bisa emang nggak di sini gitu ya kalau kita mau ambil gitu nih suratan kita nih terbang gitu kita ambil mau pakai tangan kanan ya lompat nggak bisa gitu ya tangan kiri nah begitu kita terima nah suruh ikra kitabaka kapal bizalikal yaum hasiba ya gitu bacalah suratan kamu tuh hitung sendiri itu kita hitung dah tuh nah udah hitung dah selesai nah bakal ditimbang ya diukur mana yang banyakkan kebaikan apa gitu nah baru nanti diselesaikan dah tuh sama ya Rasulullah tuh ya penyelesaiannya itu sama Rasulullah tuh ngituin nah itulah ya kita selalu doain tuh Rasulullah tuh wal fadilah yaitu tingkatan derajat yang tambahan yang tinggi buat Rasulullah tuh buat seluruh makhluk gitu ya kama apa dahul kastalani wa darajatar rafi'ata ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad tuh derajat yang tinggi wa ba'asul maqama dan ya gitu berilah dia itu kedudukan ai i'tihil maqama ya berikanlah kepada Nabi Muhammad itu kedudukan ya maf'ulun bi itu al maqama la ba'sahu litadom minihi ya bukannya dibangkitkan untuk menjaminnya tuh ya gitu nah wab asula bukan ya nah wala ba'sahu kalimat wala ba'sahu wab asu nih kalimat la abasu tuh litadomihi makna arti ya kalimat wab asu itu enggak mempunyai arti iti berikan enggak gitu ya nah ya au maf'ulun pi atau juga maqama itu menjadi maf'ulun pi ai aqimuhu pi maqama gitu yaitu berikanlah kepada Nabi Muhammad itu kedudukan kama apa dahul bujairami al mahmuda ya gitu ya allazi wa'atahu yaitu makom kedudukan yang terpuji allazi wa'atahu yang engkau telah janjikan ke Nabi Muhammad itu ya bikaulika dengan firman engkau ya Allah tabarakta wa ta'alaika yaitu maha suci engkau dan maha tinggi engkau asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda gitu ya kata Allah tuh ya mudah-mudahan kamu dibangkitkan ya di satu tempat yang terpuji tuh ya maqamam mahmuda tuh ya nah innaka la tukhliful mi'ad sungguhnya engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji ya arhamar rahimin ya Allah yang mempunyai sifat ar-Rahman ar-Rahim tuh
Wa hadzal du'a mahsusun fi waqti subhi. Ini doa dikhususkan waktu subuh katanya. Ya, yaitu subuh. Karena apa? Ada kalimat tuh Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa ikbali naharika tuh. Ya, ada kata-kata tuh idbari lailika, perginya tuh malam, datangnya siang. Itu waktu subuh kan? Ya, kalau subuh kan malam begitu hilang. Ya, nah siang datang gitu ya. Nah beda lagi nanti kalau maghrib kan berarti siangnya yang hilang, malamnya yang datang gitu ya, kebalik tuh gitu, ya. Nah ini katanya doa khusus buat sholat subuh tuh katanya. Nah amma du'aul ladzi yusannu lil muazzini wal muqimi wasami'ihima fi kulli waqtin. Adapun doa yang disunatkan buat si muazzin dan yang qomat, ya, dan yang dengerin keduanya tuh, dengerin azan dan qomat fi kulli waqtin, pada setiap waktu, fahuwa du'aul masyhuru, itu doa yang masyhur, yaitu ya apa tuh, wa huwa Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa sholatil qaimah ya ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'asu maqamam mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad, ya sunodatu ya sama. Nah itu dah, kalau ini doa yang biasa setiap habis selesai azan. Kalau subuh tadi tambahin ya, karena ada tuh ya idbaru lailika wa ikbalu naharika, ya perginya malam, datangnya siang gitu ya. Nah kalau doa yang habis azan yang biasa nih, yang umum ya, yang kapan, nah itu nih bacanya tuh, itu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah gitu ya. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai ya da'watit tammah, seruan yang sempurna, wa sholatul qaimah, salat yang ditegakkan, i'ti sayyidina Muhammadin ati sayyidina Muhammadinil wasilah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah, ya kedudukan yang tinggi, wal fadilah dan keutamaan, wa ba'asu maqamam mahmuda, dan ya berikanlah dia ke tempat yang ya yang mulia tuh, allazi wa'adtahu, yang engkau telah janjikannya, innaka la tukhliful mi'ad, ya sungguhnya engkau tidak akan nyalahi janji. Nah itu doa azan yang biasa dah ya, gitu kita baca bagus ya. Ya kalau habis azan jangan nggak baca doa, baru bisa tambahin, karena ma bainal azan wal iqamah ya du'aun mustajabun, ya Nabi kata antara doa azan dan qomat di situ ada doa mustajabah, ya gitu, ada waktu tuh doa waktu mustajabah, ya waktu yang Allah terima doa kita gitu. Nya tambahin habis kita baca doa nih, doa azan, nah tambahin dah doa apa yang kita mau gitu ya, gitu. Biasanya kan orang tambahin tuh doa wat orang tua, Robbi pilih wali walidaya kan gitu ya, itu wat orang tua. Nah atau doa wat pribadi kita dah, apa yang kita hajat-hajat kita tambahin gitu ya. Hanya bagusnya tuh jadi habis azan jangan buru-buru qomat aja gitu ya, kasih waktu orang jaga azan dulu kan gitu, jawab azan, berdoa. Nah habis berdoa, nah baru kan bayang sunat gitu ya, jangan habis azan-azan langsung qomat aja gitu ya, nggak ada waktu. Itu Nabi udah bilang tuh, ma bainal azan wal iqamah ya doaun mustajabah, ya itu diantara azan dan qomat ada ya tempat doa mustajabah. Hanya kita biar banyakin doa di situ ya, habis baca doa ini nih, doa azan, nah tambahin dah doa buat kita apaan aja dah yang kita mau gitu, mau pakai bahasa kita ya, bahasa Indonesia, bahasa apa terserah, ada bahasa kita ya, Arab atau apa gitu. Nah itu ya, jadi jangan buru-buru azan, nanti habis gitu nah baru sembahyang sunat nah qomat itu ya. Nah ini antara qomat dengan apa tuh, dengan sholat itu juga ada doa mustajabah juga gitu ya. Itu banyak doa-doa apa tempat-tempat doa mustajabah bagi kita nih ya, teman kita nggak perhatiin gitu ya, itu nggak perhatiin karena kita udah biasa buru-buru aja dah gitu, habis azan langsung qomat langsung sholat, udah sholat pulang dah gitu udah dah gitu ya, udah pulang udah ya gitu, duduk aja di rumah ngapain ya, nggak apa-ngapain ya itu ya, nggak ngapa-ngapain, tinggal pikiran aja dah ya. Kok makin lama makin susah, bukannya makin
gitu ya. Makin lama makin susah gitu ya. Kenapa ya? Ada doa, kesempatan buat berdoa, minta sama Allah nggak digunain gitu ya, kita nggak gunain gitu ya. Gitu habis sembahyang ada doa mustajabah, habis sholat kan ya, habis sholat jangan buru-buru pulang, doa dulu, minta gitu ya. Ini ya kan doa ya. Ya ada hadisnya Nabi sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyud doa asma, ya Rasulullah, doa di mana sih yang paling ya Allah dengar, artinya yang Allah mudah untuk terima doa kita. Kalau kita berdoa tuh Allah terima doa kita yang paling gampang. Nabi kata ada barus sholat ya, doa yang paling gampang Allah terima itu habis sholat. Kan kalau habis sholat kan kita habis menghadap sama Allah ya, begitu kita salam ya jangan kabur pulang gitu ya. Itu ini kita habis baru itu Allahumma antas salam, bukannya Allahumma antas salam, Allahumma antas jalan gitu ya. Doa dulu, duduk doa dah, minta sama Allah. Hanya kalau kita habis bayang salam jalan tuh malaikat yang tanya sama kita gitu, lo udah kaya ya, jadi gitu sama malaikat ya. Kita nggak denger aja gitu ya. Iya, kita jalan tuh keluar gitu, habis Allahumma antas salam jalan aja sunnah, nggak berdoa nggak apa gitu. Nah malaikat tanya, lu udah kaya ya, jadi gitu. Terus nggak mau berdoa, orang kan kalau nggak mau berdoa udah kaya kan? Iya, udah nggak mau minta, udah kaya, jadi gitu malaikat. Ini kalau kita merasa miskin, merasa butuh sama Allah, ya doa dulu dah, apaan aja buat kepentingan kita. Ya kan kita wa ana fakirun ilallah kan gitu. Ya kita ini adalah orang yang butuh. Ya, butuh pertolongan Allah, butuh bantuan Allah. Wa anta ghaniyun, kalau Allah orang yang kaya, Allah yang kaya gitu. Kita nggak mau berdoa gitu ya, tapi selalu ngeluh mulu gitu ya, ngeluh mulu ya gitu ya, gitu ribut mulu, salah kita gitu. Allah udah sediain ya, Allah udah suruhin gitu, Allah udah suruhin, Allahu somad kan gitu. Allah bilang ya, Allah tempat minta ya, iya karena budu wa iya karena istain kan gitu ya. Istain tuh ya, minta tolong sama Allah ya, ud'uni astajib lakum, Allah suruh doa saya terima gitu. Nah kitanya aja ribut susah, ribut ngapa gitu ya, doa kagak mau, belagu banget kan gitu gitu ya. Nah minta ya, sujud kayak kamu kayak gitu habis sembahyang. Kalau enggak, Nabi udah anjurin tuh kan ya, kita minta sama Allah kapan waktunya udah ada ya. Kalau mau dalam sholat ya pada waktu sujud itu, paksirut doa apihi, banyakin doa waktu sujud karena kita paling lagi deket sama Allah gitu. Majuin itu apaan aja permintaan kita ya. Dalam diskusi, nah Nabi Musa aja, nah, Allah suruh ya Musa ya gitu, minta kepadaku tuh sekalipun tali sendal kamu putus gitu ya, gitu tuh disuruh sama Allah ya, tali sendal ya gitu, tali sepatu kita putus, minta ya Allah tali sepatu saya ini putus, minta gantiin gitu ya. Padahal kan itu kan yang ringan banget gitu ya, itu tuh disuruhin sama Allah tuh ya. Itu nggak tali sepatu doangan kan gitu. Nah kalau Nabi Muhammad disuruh kan tuh, kalau mil apa tuh ya, ya sekalipun minta tuh kepadaku ya Muhammad, sekalipun garam dapur gitu, buat garam doangan. Garam berapa duit sih? Iya, ya garam 1000 juga nggak habis sekali makan gitu. Itu artinya tuh sekecil-kecil apapun kadang kamu butuh ya, itu minta sama Allah gitu. Jangan kita minta Allah yang gede-gede aja, jangan, kecil juga kan minta, ngomong gitu, ya Allah nggak punya garam nih ya, itu kan ada doa itu gitu. Jangan ngeluh aja nih gitu ya, hampir lagi yang banyak ya, yang kita butuh gede, perlu apa gitu ya, yang perlu ada macam-macam itu perlu dah ya, kita apa tuh ya, ajuin ya permohonan kita ya. Allah tuh semakin kita banyak minta semakin demen itu ya, bukannya kayak orang. Kalau orang semakin kita banyak minta makin gedeg ya kita ya, makin benci dia kalau orang gitu. Orang kalau kita banyak minta kan ya makin benci, dilihat nih gitu, kita lihat nah tutupin dah, intinya nggak ada, bilangin aja orang nggak ada gitu kalau orang gitu. Tapi Allah kalau semakin kita minta semakin demen dia
Itu semakin kita minta, makin demen, makin banyak, makin lama kita minta, makin demen gitu ya. Itu meskipun tidak kasih buru-burunya. Kalau Allah demen katanya biasanya orang yang minta begitu nggak buru-buru dikasih. Ya karena apa? Kalau demen, ya Allah senang gitu. Orang kan kalau kita senang kan kita nggak kasih pulang dulu kan, ya, gitu kan? Ya kalau kita demen nih orang gitu, kita senang gitu, ya mau laki kayak perempuan gitu, kalau kita senang kan kita kasih pulang dulu kan, gitu. Coba kalau yang kita gak demen, udah sudah jalan kan, gitu. Lu ngapain sini? Ya, minta gitu nih, kasih dah jalan dah sono. Udah jangan demen, gitu. Nah kalau kita demen, jangan deh sini udah. Ya, gitu. Nah Allah gitu juga sama kita. Kalau Allah demen tuh, ya biasanya Allah sengajain kerja lama kita minta nggak dikasih, belum dikasih, minta lagi belum dikasih. Biarin, Allah kata gue demen deh, ya gitu. Orangnya enak gitu, kan gitu. Ya, nah itu ntar salahnya dikasih banyak dikasih, gitu. Ya. Apaannya dah? Gitu minta apaan doanya gitu? Yang supaya cepat gitu. Minta lama Allah itu. Ya, itu mau supaya minta cepat apa enggak kan itu kan ada doa ajilan kan gitu. Ya doa yang minta supaya sekarang ya Allah kasih sekarang gitu. Hah? Oh baca doanya cepet-cepet gitu. Ya boleh aja, tapi kan bagusnya kalau kita minta apa kalau baca doa ya jangan buru-buru kan. Kalau bagusnya yang ya terungkap di hati kita kan. Jadi kita ucapin mulut kita, hati kita gitu. Bagusnya kalau kita baca begitu kan mungkin mulut kita doangan. Ya hati kita nggak nyambung jadinya. Jangan ya kalau bisa tuh ya pelan-pelan aja gitu. Ya gitu. Ya kalau mau ngejar berkat sih nggak apa-apa. Ngejar berkat. Ya. Nah kalau kita buat minta sama Allah sih pelan-pelan aja doa ada ya. Kalau bisa jadi kita mulut kita ngomong, nah hati kita tuh ngucapin ya Allah nih yang ini yang saya minta gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet gitu. Ya. Kalau bisa gitu ya. Nah itu ya. Jadi keutamaan tuh ya. Jadi kita berdoa tuh. Jadi habis azan, habis qomat, yaitu ada waktu mustajabah ya tempat kita berdoa. Mintalah ya, jangan buru-buru. Ya kita apa tuh qomat aja ya biar ntar sholat dulu, habis sholat doa lagi ya. Emang Allah suruhin ya kita banyak-banyak berdoa gitu ya, gitu ya. Semakin banyak kita berdoa Allah semakin senang, semakin demen sama kita gitu ya. Ya kita gunainlah waktu-waktu yang ya Rasulullah tuh tunjukin yang paling bagus kapan kita berdoa. Nah itulah ya itu. Nah ya habis azan ini jadi kita setelah doa baca doa yang umum itu, nah kita baca dah tuh ya, tambahin doa lagi. Nah wa yusanu ba'dal faragil azani, dan disunatkan lagi sesudah selesai itu azan wal iqamah dan qomat likullin minal muazzini, setiap daripada yang azan dan yang qomat ya, wasami wal mustami, dan yang dengerin ghaira imamil jum'ati, selain daripada imam Jumat, fil iqamati ya, di dalam qomatnya ayat doa tuh ya, hendaklah dia berdoa katanya bihazad doai, dengan doa ini ba'da salati ya wasalami ya, sesudah baca selawat dan salam kepada Nabi SAW, kama apa adahul wanai, sebagaimana yang diberikan ibadah pengertian oleh Imam Wamai. Nah itu ya, jadi setelah tuh ya selesai azan dan yang dengerin yang muazin, nah baca dah doa yang tadi tuh Allahumma robba hazihi dawati tamah tuh. Nah ya tambahin depannya selawat ya, karena selawat itu penting buat pembuka doa kita ya. Yang apa dong Allah bilang man atani bi ghairika la turaddu, siapa orang yang datang kepada saya tanpa melalui nama engkau ya Muhammad, saya tolak. Ya, jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah bawa nama Nabi Muhammad tuh ya, pakai tuh ya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Nah baru kita minta Allahumma gitu ya, jangan langsung kita Allahumma aja gitu. Hanya perlu kita dalam doa itu ada selawat di depan atau di akhir. Kalau nggak di depan, di akhir biar ada. Kalau perlu dia dua-duanya depan akhir. Jadi di depan pakai Allahumma sholli ala Muhammad doa. Nah nanti di akhir kita tutup wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad ya. Kalau enggak kan salah satunya
ya kayak doa apa tuh kunut kita dalam sholat kan, nah itu di akhirnya kan, ya di depannya kan kita langsung tuh Allah mahdini fiman hadait kan gitu, langsung doa tuh. Nah tapi ntar di akhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad itu ya. Jadi pokoknya kalau setiap kita doa itu mesti ada selawatnya ya, ntar di permulaan atau di akhir wat penutupnya ya, jangan kosong. Kalau kosong itu Allah nggak akan terima ya, karena Allah udah berfirman tuh bilang itu man atani bi ghairika turaddu, siapa orang yang datang kepada saya tanpa ya melalui engkau ya Muhammad ya gitu, saya tolak katanya itu ya. Ya kita ya selalu dah baca tuh doa di awal kita doa atau juga di akhir tutup gitu ya gitu ya. Nah itu ya, jadi tambahin tuh doa tuh setelah itu tuh ya. Nah ya, sedangkan di apa tuh ya di itu. Nah terus lagi ya gini sami alazan itu kecuali itu katanya ya kama abadaunai pamakna hazihi doa apa dakwati tamah ya gitu yal azanu summiya zalika li jam'ihil aqaidi bitamamiha wa ma'nal qaima ad-daima. Sampai sini udah panjang nih ya masih ya gitu sampai pamakna datu ya kama apa dahulu anai pamakna hazihid dakwah gitu ya gitu. Pamakna hazihid dakwatut tamah ya yal azanu wallahu a'lam. Hanya jangan malas-malas kita berdoa dah ya gitu ya, berdoa berselawat kepada Nabi ya, lebih-lebih sekarang nih masuk bulan selawat nih ya, kita ntar malam atau sekarang nih udah masuk bulan selawat nih, bulan Rabiul Awal ya gitu, awal Rabiul Awal ya kita isilah ya dengan selawat ya, selawat apaan aja biar banyak ya, karena selawat ya gitu ya menguntungkan buat kita ya, banyak selawat itu yuk sirul arzak ya gitu. Kalau kita banyak selawat jadi memperbanyak rezeki kita ya, karena banyak kita tawasul ya, kita minta kepada Rasulullah tuh ya, kita banyak berdoa pada Rasulullah ya, kita semakin banyak selawat jadi nanti rezeki kita tuh semakin Allah kasih ya, banyak rezeki kita dan memudahkan gitu ya. Ini jangan balasan ya, kita sambut nih, kita awalin bulan Rabiul Awal ya, bulan kelahiran Rasulullah ya, selawat apaan aja dah ya, nggak usah yang kita yang ini mau yang panjang yang pendek terserah dah ya gitu. Kalau kita mau banyak ya biar yang selawat yang pendek ya, jadi bisa banyak kan ya gitu, banyak baca selawatnya. Ulama-ulama dulu gitu ya, gurunya daripada Wahab Sa'roni itu ya, dia tuh Imam Sanawi namanya dulu tuh di tahun di abad 9 ya, di abad 9 Hijriah tuh gurunya Imam Wahab Sa'roni. Dia kerjaannya tuh habis bayang subuh ya baca selawat aja tuh ya, nggak banyak dibaca 5.000 kali baca selawatnya 5.000 kali habis bayang subuh tuh sampai terbit matahari tiap hari tuh 5.000. Itu dia Allah kasih dengan begitu ya bisa ngempanin orang sekota Mesir katanya. Kalau mau begitu bukannya sekampung, sekota itu ya bisa ngingetin. Kenapa? Allah selalu taruh ini di bawah sejadahnya nih. Ya begitu dia selesai baca selawat ya, diangkat sejadahnya ada duit sini. Ya enak kan? Boleh kerjain ya itu ya diangkat selawat nih, diangkat ini itu katanya kalau dia mau empanin orang tuh mau bagiin tuh ya orang sekampung gitu ya kebagian katanya itu, bukan buat dia aja, orang sekampung gitu ya, di mau apa tuh di mau kasih tuh di selawatnya duduk lu nggak pernah tinggal dibaca selawat terus gitu ya 5.000 kali. Hah? Ngambang ya, ini jangan ini biar mantap gitu ya, segala sesuatu kan biar mudah wama ya, dawama ya, mansabat nabat kan gitu ya, siapa yang mantep ya tumbuh ya, kalau kita kan nggak mantep gitu ya gitu ya, ada orang ini kita ini, orang ini gitu, ini baru ditanam baru boros pindahin lagi ke sono ya kagak bakal berbuah, nggak bakal tumbuh. Nah biarin sekarang itu kita banyak kan terpengaruh sih gitu, ada orang ini ya, orang lagi sekarang apa ya lagi laku nih pohonan apa janda bolong gitu ya, lagi laku ikan bikin ikan, besok lagi laku ini jadi kagak ada mantep. Coba kalau dia mantep gitu ya, jadi janda bolong aja udah gitu kan gitu, ikan aja terus kan ada
Ya Allah kasih gitu. Cuman kan kita lagi ramenya ini, pindah ini, yang ini akhirnya nganggur lah. Iya, nggak laku semua. Nah iya gitu. Ya kita biar kalau bisa tuh mansabat nabat. Ya biar yang namanya tetap tumbuh nanti gitu. Kita nggak sabaran. Ya itu kita mulazamahkan dah ya. Jadi kita nih ya apalagi nih sekarang namanya kita mau nyambut apa tuh hari kelahiran Rasulullah. Ya kita takzim ya dengan kebesarannya Rasulullah tuh gitu. Ya karena Rasulullah itu termasuk ya khiyarul ummah ya, khiyarul makhluk yang terpilih, yang Allah pilih gitu. Ana khiyarun min khiyari, kata Nabi, saya ini adalah termasuk pilihan daripada pilihan Allah gitu ya. Jadi dipilih tuh mama Allah tuh makhluk, katanya yang Allah bilang laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau ya Muhammad saya nggak jadi ini alam ya gitu. Karena ada Nabi Muhammad itu saking tingginya kan, hanya perlu dah kita takzim ya, kita mahabbah. Nah mahabbahnya kita, takzimnya kita pada Nabi Muhammad ya selawat gitu ya, banyakin selawat itu ya. Selawat banyak tuh ya, orang yang kita gitu teman lazimin itu, yang mana yang mau kita selawat ya, kamilah selawat ini macam-macam dah tuh gitu ya. Nah kalau kagak mau yang capek-capek, yang gampang aja dah, yang ringan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah jadi segitu ya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, udah itu selawat gitu. Itu aja baca banyak lah, sehari berapa gitu ya, biar mantep gitu ya. Insya Allah nanti Allah kasih tuh ya, dengan kita banyak berselawat hati kita bersih ya, juga rezeki Allah kasih tuh gitu. Karena ya selawat itu dapat membuka pintu rezeki gitu ya, lewat itu. Nah itulah tadi ada buktinya tuh ya, di itu ya, gurunya daripada Imam ya Wahab Sa'roni itu Imam ya As-Sanawi ya, itu lalu menamakan ya, setiap dia selesai itu baca selawat itu di bawah sejadahnya nih itu tuh perlu tuh kita pikir yang begitu ya, kita contoh, kita cari gitu ya, yang begitu kita cari bagaimana caranya gitu, itu pelajarin gitu ya, yang begitu. Jadi kan nggak capek-capek kan, iya kita kan langsung Allah ya itu ya, ya bagaimana tuh itu dia bisa begitu. Kalau dia bisa begitu, ngapa kita nggak bisa yang itu ya. Nah kita tuh mesti pikir gitu, kenapa dia bisa, nah caranya bagaimana, nah pelajarin, ada sejarahnya dia. Nah itu yang perlu kita baca begitu, bagaimana tuh sejarahnya dia bisa sampai begitu gitu kan. Nah gitu ya, nah ya sampai begitu. Nah itu kita pelajarin dah ya, kita bawain ya, kita ya mulainlah ya. Jadi kita sambut tuh ya dengan datangnya nih bulan ya Rabiul Awal ya, dengan ya banyakin lah ya selawat apaan aja dah ya, yang mau baca mau ini gitu ya, mau yang gampang, yang susah, yang apa, panjang pendek ya terserah kita gitu ya. Nah kalau kita mau baca yang panjang ya jadi lamaan, sedikit lamaan. Nah kalau bacanya pendek ya jadi bisa kita duduk lamaan, jadi banyakan kan ya pendek gitu ya. Tinggal nanti kita biar mudawamah tuh ya, mudawamah tuh artinya kita mantep mau dalam keadaan bagaimana tetap kita jangan tinggal, itu namanya mudawamah gitu. Nah ada lagi nanti istiqomah. Kalau istiqomah tuh bilangannya, jadi kita istiqomah tuh bilangannya. Kalau istiqomah kita biasa bacanya berapa nih ya, 100 itu nggak boleh, jangan lebih jangan kurang, itu namanya istiqomah gitu ya. Kalau istiqomah tuh bilangannya, jadi nggak boleh udah baca 100 udah ya apa tambah dikit gitu, nggak boleh, nggak pakai ada tambahan gitu kan gitu. Ya udah emang istiqomah tuh, yang namanya istiqomah begitu, tepat jadinya bilangannya gitu ya, itu ya. Kalau kagak nggak boleh, kalau yang namanya istiqomah tuh nggak ada pakai nambahin, nggak kayak kurangin, kagak ada dah ya. Yang namanya mudawamah tuh mau enak nggak enak kayaknya tetap gitu ya, mau lagi sakit kayak kagak kayak tetap gitu, tuh namanya mudawamah ya gitu ya. Lagi sakit baca juga baca kan gitu ya, kan lagi sakit istirahat dulu ya, kagak ada yang namanya cerita begitu gitu ya. Memang doa mereka emang pada gituan kan ya, riadohnya kan berat ya, mereka riadohnya tuh kan yang pakai di hutan di mana begitu, emang nggak sakit, nggak lapar, nggak apa gitu. Kita maunya enak aja kan gitu ya. Nah ya riadohnya lihat kesulitannya dia sehingga dia bisa menghasilkan seperti itu. Nah kan kalau udah hasil begitu kan enak, tinggal angkat aja gitu sejadah, sembahyang duha gitu, enak kan.
Nggak stres kan? Ya, tenang aja. Isian duha begitu selesai Allahu Akbar salam dah. Ya, nih, gitu. Ya diangkat ada. Ya ada aja kalau kita sih nggak usah banyak-banyak dah gitu. Gitu. Cukup WhatsApp harian aja kan dulu. Iya gitu. Besok ada lagi. Pokoknya sepanjang hari ada aja dah gitu. Enak ya, anteng kan? Ya, iya gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya hampir lagi kita bisa banyak, itu bisa orang sekampung kebagian gitu. Wah, ya, hampir lagi. Nah itulah ya, itu Allah mau kasih tuh ya kepada hambanya yang mana benar-benar begitu. Ya banyak, bukannya seorang dua orang yang begitu yang Allah kasih ya dengan ya keberkahan ya, selawat apa semua ya, yang mereka tuh istiqomah, mereka ya mudawamah gitu ya. Teman kita kan nggak ada tuh yang namanya istiqomah dan mudawamah ya, belum kita jalanin gitu ya. Kita masih ada pengaruh ya, pengaruh orang, dengar omongan orang begini kita ikutin. Ada orang bilang gini, wah gue dagang ini nih, maju dagang inde gitu ya, gue baca ini nih ya, jadi ini begini inde gitu. Jangan ya, kalau yang namanya istiqomah tuh nggak ada gitu ya, tetap ya begitu aja dah ya. Mudawamah apa yang udah kita dari awal kerjain gitu terus jalanin ya, insya Allah Allah kasih tuh ya, dengan ya kemantapan kita tuh ya itu dapat gitu. Yang paling bagus antara iqomah azan dan iqomah kan lagu. Nah iya, ya doa apa aja lah, hajat kita lah ya, apa aja. Nah orang berdoa kan artinya kan kebutuhannya, nah kebutuhannya kan nggak sama. Iya, doa apa aja. Nah iya lah kebutuhan kita berdoa minta sama Allah kan yang butuh kita, yang gitu. Nah kita minta dah kebutuhan akhirat atau kebutuhan dunia akhirat ya, kita baca minta gitu. Ya, nggak bisa sama, enggak, setiap orang tuh lain-lain gitu ya, gitu. Ada minta banyak, ada minta dikit gitu ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sayan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.